jumpa lagi dengan Bu Rani di Rani Math Studio. Nah, kali ini Ibu mau mengajarkan kalian lanjutan dari trigonometri dasar kemarin, yaitu trigonometri di kuadran 2, 3, dan 4. Nah, sebenarnya sudah ada, nanti Bu Rani sertakan link trigonometri di kuadran 2, 3, dan 4. Nah, itu memakai cara KTR ya. Nah, kalau yang ini Bu Rani akan mengajarkan cara cepatnya ya, berdasarkan grafik. Nah, seperti apa? Yuk simak. Nah, kita lihat, Bu Rani sudah bikin tabel ya, bikin tabel dari kuadran 1, yaitu kuadran 1 itu 0, 30, 45, 60, 90. Ini yang disebut dengan kuadran ke-1 ya. Lalu di kuadran kedua itu 120, 135, 150, 180. Ini kuadran kedua. Kuadran ketiga 210, 225, 240, 270 ya. Kuadran keempat 300, 315, 330, 360 ya. Ini kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, seperti yang Bu Rani ajarkan di konten Bu Rani sebelumnya ya. Nah, ini yang disebut dengan kuadran 1. Kuadran 1 itu ada di antara 0 sampai 90. Ini dia. Tuh. Kuadran 2 ada di antara 90 sampai 180. Ini dia. Ya. Kuadran 3 ada di antara 180 sampai 270. Yang ini. Kuadran keempat ada di antara 270 sampai 0 atau 0 itu sama juga dengan 360 derajat. Itu yang ini. Oke. Nah, di konten Bu Rani sebelumnya, Ibu sudah mengatakan bahwa di kuadran 1 semuanya bernilai positif. Mau sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotangan, semua positif. Di kuadran kedua, yang positif hanya sin. Ingat rumusnya, semua sindikat tangan kosong. Jadi, di kuadran kedua yang positif adalah sin dan kebalikannya yaitu kosekan. Di kuadran ketiga yang positif adalah tangan dan kebalikannya kotangan. Di kuadran keempat yang positif adalah cos dan kebalikannya yaitu sekan. Jadi untuk menghafalkannya semua sindikat tangan kosong. Kita buktikan nanti ya. Nah, Bu Rani akan menggunakan grafik untuk mengisi tabel dari kuadran 1 sampai kuadran keempat sudut-sudut istimewanya. Ya. Nah, ini perhatikan dari ini ke sini jaraknya adalah 15, 15 ini 30. Ini juga 15, 15, 30. Ini juga 15, 15, 30. Ini jaraknya juga selisihnya 15, ke sini 15, ke sini 30 ya. Jadi sama semua tanpa 0 ya. Oke. Nah, sekarang kita mau menghitung sin saja dulu ya. Nah, sin itu yang paling besar adalah 1, paling kecil adalah negatif 1. Ya, di sudut istimewa kita tahu bahwa sin 0 itu adalah 0 yang di kuadran 1 ya. Sudah hafal di pembelajaran sebelumnya ya. Sin 0 itu adalah 0. Ya, Ibu pakai warna hitam saja. Sin 0 adalah 0. Sin 30 adalah setengah akar 1. Sin 45 adalah setengah akar 2. Sin 60 adalah setengah akar 3. Sin 90 adalah setengah akar 4. Atau akar 4 itu 2 kali setengah adalah 1. Jadi begitu menghafalkannya mudah. Jadi untuk sin itu selalu maju. 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3 adalah 1. Ya. Sedangkan cos itu tinggal kebalikannya. Kalau sin 91, maka cos yang hasil 1 adalah cos 0. Jadi mundur ya. 1, mundur setengah akar 3, mundur lagi setengah akar 2, mundur lagi setengah, baru di sini 0. Tuh. Sedangkan untuk tangen itu adalah pembagian sin per cos. Jadi rumus tangen itu adalah sinus per cos gitu. Jadi kalau tangen 0 itu adalah sin 0 dibagi cos 0. Jadi 0 dibagi 1 adalah 0. Setengah dibagi setengah akar 3 tinggal dicoret ya. Jadi 1 per akar 3 atau dirasionalkan jadi 1/3 akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 adalah 1. Setengah akar 3 dibagi setengah, coret setengahnya jadi akar 3. 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Nah, kuadran 1 ini harus sudah hafal. Jadi, yang paling besar itu adalah 1, yang paling kecil di kuadran 1 itu adalah 0. Ya. Nah, untuk sin 0, ini kita tulis sin 0 ya. Ini beda-bedanya Ibu beda-bedakan 30. Jadi jaraknya sama. 30, 60, 90, 120, 150, 180 ya. Lalu ini adalah 210, 240 ya, beda-beda 30 ya. 270, 300, 330 dan 360. Nah, ya jaraknya harus sama karena selisihnya juga sama. Oke, jadi yang paling besar 1, paling kecil 0. Berurut ya. 0, lalu setengah itu adalah 0 sampai 1 dibagi 2 itu adalah setengah. Nah, setengah akar 2 itu sekitar 1,4 dikali setengah itu ada 0,7. Ini 0,6, 0,7, disinilah setengah akar 2.
setengah akar 3 itu sekitar 1,7 sekian. Dibagi 2 itu adalah 0,85. Sekitar di sini ya. Ini adalah setengah akar 3, ini 1. Nah, untuk di bawahnya, di bawah 0 itu pasti negatif. Antara 0 sampai negatif 1 itu adalah negatif setengah. Kalau tadi setengah akar 2 adalah 0,7, maka negatif setengah akar 2 adalah negatif 0,7. Ini 0,5, 0,6, 0,7. Inilah negatif setengah akar 2. Negatif setengah akar 3 sama dengan setengah akar 3 itu 0,85. Kalau ini negatif 0,85 atau negatif setengah akar 3. Nah, sumbu Y-nya sudah, sumbu X-nya sudah. Tinggal kita gambar. Ya, untuk rumusin sin 0 itu adalah 0. Sin 30 itu maju ya, setengah. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Yang ini. Sin 90 itu adalah 1. Ini ya. Oke. Setengah akar 2 itu adalah sin 45. 45 itu ada di antara 30 sampai 60, tengah-tengahnya. Nah, maka kalau digambar untuk kuadran 1, dia akan seperti ini. Ya, kalau kita gambar akan seperti ini. Nah, ini sin. Karena paling besar 1, maka otomatis setelah 1 dia akan turun. 120 itu pasti turun ke setengah akar 3. 150 dia turun ke setengah. 180 dia turun ke 0. Nah, 135 itu adalah tengah-tengah 120 dan 150. Itu pasti setengah akar 2. Jadi dia pasti akan turun. Maka 120 itu adalah setengah akar 3 ya, setengah akar 3. Maka kita tulis dia adalah mundur setelah 1, mundur yaitu setengah akar 3, mundur lagi yaitu setengah akar 2, mundur lagi yaitu setengah, mundur lagi 0 ya. Jadi dari sini paling tinggi adalah 1. Kalau sudah paling tinggi 1 dia pasti mundur. Yaitu ke setengah akar 3, ngikutin ini. Mundur lagi setengah akar 2, setengah lalu 0. Paham ya? Jadi kalau digambar nanti adalah seperti ini. Nah, itu kuadran kedua. Di kuadran ketiga, karena paling kecil negatif 1, maka dia akan makin turun lagi. Maka setelah 0 dia turun ke negatif setengah. 240 itu adalah negatif setengah akar 3. Karena tengah-tengah 210 dan 240 ada 225. Yaitu negatif setengah akar 2 gitu ya. Jadi kalau ini 210 negatif setengah, pasti negatif setengah akar 2, tengah-tengahnya yaitu negatif 225. Maka ini 240 negatif setengah akar 3, 270 paling bawah yaitu negatif 1 gitu. Jadi habis 0 turun lagi yaitu ke negatif setengah. Turun lagi negatif setengah akar 2. Turun lagi negatif setengah akar 3. Turun lagi negatif 1 gitu. Mudah kan mengingatnya ya. Lalu dari negatif 1 karena sudah paling rendah, ini Bu gambar dulu ya. Nah, karena sudah paling rendah dia pasti harus naik. Berarti naiknya adalah ke negatif setengah akar 2, akar 3 ya kan? Lalu naik lagi ke negatif setengah akar 2 yaitu di 315. Lalu naik lagi ke negatif setengah. Lalu naik lagi di 0. Nah, ini dia gambarnya. Wush, harusnya melengkung begini ya. Oke. Ini dia gambarnya. Jadi setelah negatif 1 dia harus naik. Naik itu berarti ke negatif setengah akar 3, negatif setengah akar 2, negatif setengah, dan 0. Kalau kalian lihat, kalau yang belakangnya angka 5 pasti setengah akar 2. Tuh lihat. Ya kan? Belakangnya 5 setengah akar 2, belakangnya 5 setengah akar 2. Nah, maka untuk sinus itu kuadran 1 dan kuadran 2 dia positif, lihat tuh. Mulai kuadran ketiga dia negatif, turun. Kuadran keempat dia negatif tapi naik gitu. Sudut 0 dan 360 derajat pasti sama. Mudah bukan? Nah, untuk cos itu kebalikannya atau lawannya dari si sin. Nah, seperti tadi, kalau di kuadran 1 yang paling belakang sin menjadi paling depan gitu ya. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah. Kalau misalnya pengen lebih jelas boleh. Cos itu dimulai dari 1 ya. Cos 0 dia posisinya 1.
cos 30 dia setengah akar 3. Nah, yang hitam ya. Cos 45 dia setengah akar 2. Cos 60 dia setengah. Ini setengah. Cos 90 dia 0. Maka kalau cos gambarnya adalah nurun. Nah, kalau udah sampai 0, dia harus turun lagi sampai nanti negatif 1. Berarti kalau turun lagi dari 0, berarti negatif setengah. Nah, negatif setengah akar 2 itu pasti yang 135. Ya. Negatif setengah akar 3 itu pasti cos 150. Negatif 1 dia adalah kosinus 180. Jadi turun terus sampai posisi yang paling dasar yaitu negatif 1. Maka dia akan turun. Dari 0 turun min setengah. Turun lagi min setengah akar 2. Turun lagi min setengah akar 3. Turun lagi negatif 1. Habis itu dia akan naik posisinya. Kalau naik berarti dia negatif setengah akar 2. Dia tangan berani ya. Naik lagi negatif setengah akar 2. Oh, ini naik lagi negatif setengah akar 3. Ini naik lagi negatif setengah akar 2. Naik lagi negatif setengah. Naik lagi 0. Nah, dia belum sampai ke puncaknya. Habis 0 dia harus naik lagi ke angka setengah. Lalu naik lagi setengah akar 2. Naik lagi setengah akar 3. Naik lagi 1. Gitu kalau cos. Jadi ingat ya sekali lagi ya. Untuk sin dia mulai dari 0. Lalu setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Ini. Habis dari 1 dia mundur lagi. Setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Mundur lagi karena belum sampai puncak bawah. Negatif setengah akar 2, negatif setengah akar 3, negatif 1. Nah, karena sudah sampai puncak bawah, dia harus naik lagi. Negatif setengah akar 3, ini. Negatif setengah akar 2, ini. Negatif setengah, lalu 0. Kalau cos, dia mulai dari 1. Cos 0 adalah 1. Karena dia sudah puncak, paling atas dia harus turun. Setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Turun lagi negatif setengah akar 2, negatif setengah akar 3, negatif 1. Karena sudah di puncak, dia harus naik lagi. Negatif setengah akar 3, negatif setengah akar 2, negatif setengah, 0. Naik lagi karena belum sampai puncak. Setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Gitu. Nah, untuk tangan gampang, tinggal dibagi saja. Sin per cos. Means setengah akar 3 dibagi negatif setengah, tinggal dibagi setengah bagi setengah. Jadi, akar 3 bagi negatif 1 adalah negatif akar 3. Setengah akar 2 dibagi negatif setengah akar 2, sama-sama setengah akar 2-nya dibagi, tinggal negatif 1. Setengah dibagi negatif setengah akar 3, setengahnya dicoret, jadi negatif 1 atau setengahnya dibagi ya, jadi 1 per negatif akar 3. Atau dirasionalkan negatif 1/3 akar 3. 0 dibagi negatif 1 adalah 0. Min setengah dibagi min setengah akar 3, min dibagi min ada positif, jadi 1 per akar 3, atau dirasionalkan 1/3 akar 3. Min setengah akar 2 dibagi min setengah akar 2 adalah 1. Min setengah akar 3 dibagi min setengah adalah akar 3. Min 1 dibagi 0, negatif tidak terdefinisi atau tidak terdefinisi. Min setengah akar 3 dibagi setengah adalah coret atau dibagi setengahnya, jadi min akar 3. Min setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 adalah negatif 1, karena min bagi plus adalah min. Min setengah dibagi setengah akar 3, setengahnya dicoret, jadi min 1 per akar 3. Atau dirasionalkan min 1/3 akar 3, 0 dibagi 1 adalah 0. Jadi mudah menghafalkannya. Ya. Ingat kalau sin dia dari 0 naik sampai 1, turun lagi sampai min 1, naik lagi ke 0. Kalau cos, mulai dari yang paling atas yaitu 1, turun lagi setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0, turun lagi sampai negatif 1. Ya, sampai negatif 1. Lalu naik lagi sampai angka 1. Begitu. Kalau tangan tinggal sin dibagi cos. Mudah bukan menghafalkannya? Ya, kalau kamu sudah tahu triknya, jadi lebih mudah mengingat. Oh, kalau sin dari 0 naik dulu sampai 1, turun lagi sampai 0, turun lagi sampai min 1, naik lagi sampai 1. Asalkan kalian ingat sudut istimewanya. Nah, maka kalau kita lihat di kuadran kedua yang positif itu sinus. Sesuai ya? Cos dan tangannya negatif. Di kuadran ketiga yang positif tangan. Tuh. Sin dan cosnya negatif. Di kuadran keempat yang positif adalah cos. Ini. Sin dan tangannya negatif. Mudah ya? Ya, kalau kalian masih lupa-lupa, ya bolehlah sambil melihat-lihat atau melihat tabel ini. Mudah. Gitu. Mudah, mengingatnya juga mudah. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke
Contoh soal. Contoh pertama, jika diketahui sin A adalah 5/13, yaitu A-nya sudut tumpul. Sudut tumpul itu dalam arti dia ada di kuadran kedua. Ya, jadi kalau dikatakan sudut lancip berarti kuadran 1, sudut tumpul dia ada di kuadran kedua. Di kuadran kedua kita lihat sinnya benar, positif. Ya, sinus di kuadran kedua selalu positif. Lalu cos B itu adalah negatif 3/5, di mana B-nya ada di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga kosinus betul bernilai negatif. Pertanyaannya adalah tentukan sin A kali cos B dikurangi cos A kali sin B. Nah, sin A-nya kita sudah tahu 5/13. Oke? Lalu cos B-nya kita sudah tahu min 3/5. Nah, tinggal kita cari cos A dan sin B. Caranya mudah. Kalau cos A kita lihat sin A. Buat segitiga, siku. Ya, misalnya di sini A-nya. Boleh ya? Itu A-nya. Lalu kita lihat rumus sin itu adalah demi depan per miring. Depannya 5, depan si A-nya adalah 5, miringnya 13. Nah, kalian tahu menggunakan Pitagoras, maka sisi siku-siku yang ini adalah akar 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 13 kuadrat adalah 169, 5 kuadrat adalah 25. 169 kurang 25 adalah 144, akar 144 adalah 12. Nah, sehingga cos A, nah lihat cos A itu sudut tumpul. Kosinus di sudut tumpul atau di kuadran kedua bernilai negatif. Jangan lupa ya, negatif. Samping per miring. Samping A itu adalah 12, miringnya adalah 13. Jadi negatif 12/13. Begitu ya. Nah, hati-hati ya. Perhatikan A sudut tumpul. Oh, kuadran kedua. Cos di kuadran kedua dia negatif. Lalu ingat rumus cos samping per miring. Sampingnya 12, miringnya 13. Nah, sekarang kita lihat cos B. Cos B kita buat lagi segitiga siku-siku. Tapi namanya B. Ya. Kosinus itu rumusnya apa? Samping per miring. Sampingnya adalah 3, miringnya adalah 5. Bu, ini kan negatif. Nah, tidak ada sisi dalam segitiga yang bernilai negatif. Negatif itu menunjukkan dia ada di kuadran ketiga. Oke? Panjang segitiga atau sisi siku-siku atau sisi apapun juga pasti selalu bernilai positif. Jadi sekali lagi, negatif itu menunjukkan bahwa kosinus ini ada di kuadran ketiga. Nah, kalau untuk mencari sin B, berarti tinggal lihat B itu kuadran 3. Sin di kuadran ketiga bernilai negatif. Baru rumus sin yaitu demi. Depannya adalah kita cari, yaitu pakai Pitagoras. 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 5 kuadrat adalah 25, 3 kuadrat adalah 9. 25 kurang 9, 16. Akar 16 yaitu 4. Maka depan si sudut B adalah 4. Rumusin itu depan per miring, miringnya adalah 5. Ya, sekali lagi, minus itu menunjukkan karena B itu di kuadran ketiga, sin di kuadran ketiga bernilai negatif. Cos di kuadran ketiga bernilai negatif. Cos A berarti cos di kuadran kedua juga bernilai negatif. Sin A, sin di kuadran kedua bernilai positif. Ingat semua sindikat tangan kosong. Oke? Sehingga kita selesaikan 5 kali negatif 3 adalah negatif 15 per 13 kali 5 adalah 65 dikurangi min kali min adalah plus. 12 kali 4 adalah 48, 13 kali 5 adalah 65. Negatif 15, negatif 48 adalah negatif 63/65. Inilah hasil dari sin A cos B min cos A sin B. Nah, kalau ibu tanya berapakah tangan A? Lihat, A di kuadran kedua. Tangan bernilai, di kuadran kedua, tangan bernilai negatif. Negatif desa. Berarti negatif, depannya adalah 5, sampingnya adalah 12. Kalau ditanya tangan B, B itu di kuadran ketiga. Tangan di kuadran ketiga adalah positif, berarti positif desa. Depan B adalah 4, samping B adalah 3. Gitu, udah ya? Nah, sekarang Bu Rani mau kasih satu contoh lagi biar kalian lebih paham. Oke, kita masuk ke nomor 2. Diketahui cos A 7/25. A di kuadran keempat. Kita lihat kosinus di kuadran keempat betul positif ya. Sin B negatif 8/17, B-nya di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga sinus itu bernilai negatif. Sekarang pertanyaannya adalah tentukan tangan A kali tangan B. Sudah, kita gambar segitiga A. Nih, A. Diketahui cos. Cos itu
samping per miring. Sampingnya adalah 7, samping si A yang ini, miringnya 25, maka sisi siku-siku yang lain akar 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Jadi 25 kuadrat 625 dikurangi 49. 625 kurang 49 itu berapa coba? Oke, 15 kurang 9 adalah 6, 11 kurang 4 adalah 7. Nah, akar 576 adalah 24. Kalau kalian hafal Pitagoras, mudah sekali. 3, 4 pasangannya 5. Ya, 3, 4 pasangannya 5 sisi miringnya. Dan kelipatannya kalau 6, 8 berarti 10 dikalikan 2. Kalau 9, 12 sama-sama dikali 3 berarti 15. Lalu bisa juga 5, 12, 13. Nah, ini pasangan trigono Pitagoras ya. Lalu 7, 24, 25. Lalu 8, 15, 17 ya. Jadi kalian ingat, kalau ini 8, 15, 17. Ini boleh saling tuker, tapi kalau sisi miring selalu yang paling panjang, jadi nggak bisa ditukar. Lalu 9, 40, 41. Dan 20, 21, 29. Inilah yang kalau kalian ingat Pitagoras, ini sudah pasti. Jadi yang di belakangnya adalah pasti ukuran sisi miring, karena yang paling tinggi di antara yang lain. Gitu ya. Oke, sekarang kalau tadi cos A adalah 7/25 samping per miring, pasti depannya pasangan 7, 25 yaitu 24. Ya. Lalu kita lihat lagi tangan A. A itu di kuadran keempat, maka tangan bernilai apa? Iya, bernilai negatif. Negatif desa yang A ya. Nah, desa depan si A adalah 24, sampingnya 7. Maka ini adalah negatif 24/7. Itu. Oke. Lalu sekarang kita gambar B, segitiga B. Ya, di sini ya. Segitiga B. Oke, ini B ya. Sin itu rumusnya adalah demi. Depannya 8, depan si B itu yang ini 8. Miringnya adalah 17 ini. 8, 17 pasangannya adalah 15. Oke. Berarti, nah negatif itu karena sin ada di kuadran ketiga bernilai negatif. Sehingga kalau ditanya tangan B, kita lihat ke yang segitiga yang B. Tangan itu di kuadran B itu di kuadran ketiga. Tangan di kuadran ketiga bernilai positif desa. Nah, depannya B adalah 8. Kita ganti. Sampingnya B adalah 15. Nah, jadi tinggal diselesaikan saja. Ini bisa sama-sama dibagi 3, yaitu 8. Ini dibagi 3 adalah 5. Maka hasilnya negatif 64/7 kali 5 adalah 35. Oke? Sekarang kosekan. Kosekan tadi Ibu bilang adalah kebalikan dari sinus. Tinggal lihat sinus. Kalau sinus itu rumusnya adalah demi, maka kosekan rumusnya adalah middle. Kita lihat A. A itu di kuadran keempat. Di kuadran keempat yang positif itu adalah, oke yang belum hafal ini ya, semua sindikat tangan kosong. Ini adalah kuadran 1, 2, 3, 4. Di kuadran keempat yang positif itu kosinus dan sekan. Ya, kebalikan dari cos adalah sekan. Jadi ini cos dan sekan yang positif. Di kuadran ketiga tangan dan kebalikannya kotangan. Di kuadran kedua adalah sin dan kosekan. Gitu ya. Jadi, kalau ditanya kosekan A sedangkan A di kuadran keempat, di kuadran keempat hanya cos dan sekan, kosekan pasti bernilai negatif. Ya, di kuadran keempat kosekan bernilai negatif. Karena di kuadran keempat yang positif hanya kosinus dan sekan. Oke. Miringnya si A berapa? 25. Berarti ini 25. Depannya si A adalah 24. Nah, jadi min 25/24. Sekan B. B itu di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga yang positif adalah tangan dan kotangan. Berarti sekan di kuadran ketiga bernilai negatif. Sekan itu kebalikan dari cos. Kalau cos itu adalah samping per miring, kalau sekan adalah miring per samping. Miring si B itu adalah 17. Samping si B adalah 15. Maka bisa sama-sama disederhanakan, dibagi 5 adalah 5, dibagi 5 adalah 3. Maka min kali min adalah positif, 5 kali 17 adalah 85/24 kali 3 adalah 72.
Maka kosekan A kali sekan B adalah 85/72 ya. Nah sekarang sin A kali cos B. Sin A, sin itu demi, A itu di kuadran keempat, maka sinus di kuadran keempat bernilai negatif demi. Ya, depannya A adalah 24, miringnya adalah 25. Berarti ini min 24/25. Itu ya. Cos B. B itu di kuadran ketiga. Kosinus di kuadran ketiga bernilai negatif. Rumus cos adalah sami. Jadi kuadran dulu baru rumus ya. Samping B itu adalah 15. Miring B itu adalah 17. Nah, ini dia. Jadi negatif 15/17. Ditambah cos A kita tahu 7/25. Sin B kita tahu negatif 8/17. Udah, selesaikan. Negatif kali negatif. Ya, kita nggak perlu menyederhanakan ini karena penyebutnya sudah sama ya. Negatif 24 kali negatif 15 itu berarti 24 tambah 12, 36. Negatif kali negatif berarti positif 360/25 kali 17 kita hitung ya. 25 kali 17, 5 kali 7, 35. 14 tambah 3, 17. Ini 25. Maka 5, 12, 425. 360/425. Min kali min positif. Ditambah 7 kali min 8 adalah min 56. Penyebutnya sama yaitu 425. Maka hasilnya 360 dikurangi 56 adalah 304/425. Inilah hasilnya. Udah bukan ya? Jadi kalian harus menentukan dulu tandanya di kuadran keberapa, baru rumusnya. Seperti ini, tangan A. A di kuadran keempat berarti negatif. Lalu rumus tangan adalah desa. Depan A 24, samping A 7. Tangan B. B itu di kuadran ketiga, tangan di kuadran ketiga bernilai positif. Desa, depan B 8, sampingnya 15, 8/15. Gitu. Mudah bukan? Nah, itulah pembahasan kita mengenai trigonometri di kuadran 2, 3, dan 4. Nanti Bu Rani kasih linknya tentang trigonometri di kuadran 2, 3, 4, lalu yang sudutnya negatif dan sudutnya lebih dari 360. Ya, biar kalian lebih paham dengan cara yang sudah Ibu ajarkan, dengan cara yang menggunakan tabel tadi ya. Dan ini soal ini berbeda dengan yang di video Bu Rani tentang kuadrat 2, 3, dan 4 yang sebelumnya. Ya, demikian pembahasan kita mengenai trigonometri. Kita akan ketemu lagi di KD selanjutnya. Sampai jumpa.